Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون أهل السنة والجماعة rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita berkumpul di Masjid Allah dalam rangka untuk kembali melakukan sebuah ibadah yang besar yang disyariatkan dalam Islam, yaitu ibadah talabul ilm asy-syar'i, menuntut dan mempelajari ilmu syariat. Sebagaimana biasanya tak lupa dan tak bosan insyaallah kita terus mengingatkan, terutama saya pribadi dan seluruh ikhwan yang mendengarkan, seluruh sami'in yang hadir di tempat ini atau di tempat lainnya yang mendengarkan nasihat pagi hari ini adalah agar kita memulai ibadah yang kita lakukan ini dan menjalaninya serta mengakhirinya dengan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, karena kebaikan ibadah yang sedang kita lakukan ini sangat bergantung kepadanya, sangat bergantung kepada sikap al-ikhlas. Apakah ilmu yang kita kaji ini akan menjadi nur, cahaya yang mencahayai amalan dan akidah kita, ataukah sebaliknya? Maka ikhlas itu sangat menentukan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama tentunya memohon kepada Allah untuk dibantu oleh Allah agar bisa menjadikan duduknya kita di masjid ini benar-benar dalam rangka mencari ridha Allah di balik ibadah talabul ilmi yang kita lakukan.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan din, agama, ibadah mereka kepada Allah satu-satunya, membersihkannya dari berbagai perkara yang mengotorinya. An-Nabi alaihi salatu wassalam juga menyatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat sangat menentukan apakah amalan kita ini makbulan di sisi Allah, diterima di sisi Allah, ataukah sebaliknya. Maka masing-masing pribadi mukhatab dengan hadis ini, ditegur oleh hadis ini. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man talabal ilma mimma yubtagha bihi atau man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li'aradin minad dunya illa lam yajid arsal jannah yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya ilmu tersebut adalah jenis ilmu yang tidak boleh dicari dan dipelajari atau dituntut kecuali dalam rangka mendapatkan ridha Allah, namun ternyata dia menuntutnya, mencarinya, menghadirinya dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu dari perkara dunia, entah itu mal, harta, ataukah jah, kedudukan, ataukah sana, pujian manusia, sanjungan manusia, dan yang lainnya. Maka itu semua bagian daripada dunia. Maka kata Rasulullah, lam yajid arsal jannah yaumil qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan aroma wangi al-jannah di hari kiamat. Sehingga kita semua, saya dan antum, mukhatabun dengan hadis ini, terkenai teguran hadis yang kita dengarkan bersama. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, kita berupaya majelis ini, majelis ilmu kita ini benar-benar berada di atas manhajul mutaba'ah, manhaj sikap selalu mengikuti jejak Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan manhaj serta jejak para sahabatnya, generasi as-salaf as-salihin. Majlis yang selalu dipenuhi dengan adillah minal kitab wa sunnah, majlis yang selalu disampaikan di sana nasaih dan athar para ulama, sehingga majlis ini benar-benar terbimbing. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya, memudahkan untuk kita semuanya menjalani majlis ini dengan an-niyah, ikhlas billah Subhanahu wa taala, dan di atas manhajul mutaba'ah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Yang tentunya kemudian kita berharap dari itu semua, ilmu yang kita pelajari ini menjadi al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang bisa menyinari kalbu kita sehingga kalbu kita dipenuhi dengan iman dan akidah yang benar, menyinari amalan ibadah dan muamalah kita, akhlak dan adab kita, sehingga dengan itu ibadah dan muamalah serta akhlak dan adab kita benar-benar berada di bawah bimbingan yang benar dan diridhai oleh Allah. Itu yang kita harapkan, ilmu yang kita pelajari menjadi al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat.
tidak sebatas ilmu kita itu wawasan, saqafah, sebatas tambahan maklumat, faidah-faidah ilmiah, tetapi tidak melahirkan faidah-faidah amaliyah. Ini yang kita harapkan dari majelis seperti ini dan majalis yang lainnya yang disampaikan oleh asatidzah dan para duat ahli sunnah yang lainnya. Itu yang kita harapkan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sudah antum dengar atau antum baca dari pengumuman yang telah disampaikan oleh panitia penyelenggara bahwa daurah kita pada hari ini akan berbicara seputar al-jam'iyah atau yayasan, antara sikap berlebihan atau ghulu dalam menyikapinya dan sikap meremehkan atau bermudah-mudahan. Yang keduanya adalah sikap yang tercela dalam syariat Islam. Al-jum'iyah ma baina ifratil ghalin wa tafrid al-mutasahilin. Ini adalah pembahasan kita. Sikap al-ghulu adalah sikap yang tercela secara syara', tercela dalam Alkitab dan As-Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melarang umat ini dari sikap al-ghulu. Allah menyatakan, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqq ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersifat ghulu, ekstrim, berlebihan dalam urusan agama kalian dengan cara yang tidak benar, cara yang melampaui batas. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah tersesat sebelum kalian dan akhirnya menyesatkan kebanyakan manusia sehingga mereka tersesat dari jalan yang lurus. Dari sini kita mengetahui bahwa sikap al-ghulu itu sebenarnya adalah sikapnya ahlul kitab di dalam beragama, sikapnya al-yahud wan nasara. Maka kita dilarang untuk bertasyabbuh dengan mereka, meniru jejak mereka. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dan yang selain keduanya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, iyyakum wal ghulu fid din, innama halaka man qablakum bil ghuluwi fid din. Hati-hati kalian, waspada dari sikap berlebihan, ekstrim, ghulu di dalam menjalankan agama dalam urusan din. Karena sesungguhnya sebab kehancuran umat yang sebelum kalian, yakni Yahud wan Nasara, tidak lain dikarenakan sikap ghulu, sikap ekstrim mereka di dalam beragama. Al-ghulu di dalam beragama bisa meliputi dalam urusan ibadah, berlebihan dan melampaui batas. Bisa ghulu dan ekstrim itu terjadi pada urusan muamalah sehingga dia hancur. Bisa al-ghulu itu terjadi
pada bab akhlak dan adab, keluar dari bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, melampaui batas-batas yang Allah letakkan dan Rasulullah SAW gariskan. Bisa pula al-ghulu itu atau sikap ekstrim terjadi pada perkara akidah dan iman, sehingga dia keluar dari akidah al-haq, keluar dari al-iman as-sahih yang Allah bimbingkan atau dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga ghulu itu bisa terjadi dalam sikap al-mahabbah, sikap kecintaan yang melahirkan al-wala, sikap mahabbah yang berlebihan melampaui batas-batas syar'i sehingga melahirkan sikap takdis, ghulu dalam takdis, pengkultusan manusia atau makhluk, melampaui batas yang Allah letakkan, yang Allah berikan, melampaui manzilah yang telah Allah gariskan untuk makhluk tersebut karena mahabbah yang ghulu. Sehingga dia tidak peduli terhadap al-adillah dari Al-Quran wa Sunnah karena ghulu dalam hal mahabbah yang melahirkan sikap takdis, pengkultusan pribadi, pengkultusan sosok tertentu, sehingga dia tidak peduli ketika mendengar hadis Rasul kalau konsekuensi hadis Rasul itu menyentuh orang yang dia cintai, yang dia kultuskan. Sebagaimana pula sikap ghulu dan ekstrim itu bisa terjadi pada sikap al-bughd, sikap benci, melampaui batas, sehingga dia ketika membenci sesuatu, membenci seseorang, membenci suatu permasalahan, dia tidak bisa bersikap adil, sehingga dia jatuh pada larangan yang Allah sebutkan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum mendorong kamu, menyeret kamu untuk bersikap tidak adil. Bersikap berlebihan, sikap tidak adil itu identik dengan ghulu, ekstrim. Maka sifat ini tercela secara syar'i, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang berlebihan di dalam semua tadi aspek, baik di dalam bidang ibadah, berlebihan dalam hal akhlak dan adab, melampaui batas dan berlebihan dalam urusan muamalah, akidah, iman, al-mahabbah wal bughd, al-mahabbah wal mawaddah. Berlebihan di dalam menilai dan memvonis suatu permasalahan keluar dari garis-garis yang telah diletakkan dalam syariat ini. Maka ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, sikap ini tak sepantasnya seorang mukmin berjalan di atasnya, karena akan mencelakakan dia, menghancurkan dia, membinasakan akidahnya, manhajnya, imannya, ibadahnya. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, iyyakum wal ghulu fid din fa innama ahlaka man qablakum al ghulu fid din. Diingatkan oleh Rasulullah bahwa umat sebelum kalian pernah binasa dengan sebab al ghulu,
maka jangan kalian jatuh pada kebinasaan dengan sebab itu. Di sini tentunya mengandung sebuah konsekuensi yang mau tidak mau harus kita jalani agar kita bisa menjalani perintah Allah untuk bersikap sesuai dengan porsinya, tidak melampaui batas, untuk kita bisa menghindar dari larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang atau dilarang oleh Rasulnya, yaitu talabul ilmi. Ini yang pertama. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengetahui hukum-hukum Islam disertai dengan dalil-dalilnya. Ini adalah jalan seseorang dengan izin Allah terselamatkan dari sifat tercela, yaitu al-ghulu. Kemudian jalan kedua yang dengannya seseorang bisa terselamatkan dari sifat al-ghulu adalah sikap selalu mengedepankan al-adillah di atas segala sesuatu. Sikap selalu mengedepankan dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil sunnah Rasul, dan apa yang telah dicontohkan, diwariskan oleh generasi terbaik umat ini, as-sahabah ridwanullah alaihim jami'an, dan generasi salafus salih sesudah mereka. Sikap selalu mengedepankan al-adillah adalah sikap yang akan menyelamatkan seseorang dengan izin Allah dari sifat al-ghulu. Yang mana sifat al-ghulu itu lahir dan muncul karena yang pertama kejahilan, yang kedua al-ahwa, hawa nafsu, dan berbagai bentuk ara, logika yang terlepas dari atau jauh dari bimbingan adillatul Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sikap seorang muslim, seorang ahli sunnah adalah selalu dia mengedepankan adillah. Adillah itu harus atau selalu berada di depan mata dia. Kemana adillah itu berjalan, dia ikuti. Kemana dalil itu bergerak, dia ikut bergerak di belakangnya. Nah, tentunya inilah yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan suatu perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hak atas kita, sebagaimana Allah nyatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan tidak sepantasnya bagi seorang mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu permasalahan, mereka masih mencari atau mengambil alternatif lain, kaul lain, pegangan lain selain keputusan Allah dan Rasulnya. Sikap seperti ini harus menjadi sikap dasar setiap salafi, setiap mukmin. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu wahai Muhammad, tidaklah mereka beriman sampai mereka mau menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim yang mengambil keputusan penentu atas permasalahan yang mereka perselisihkan. Perhatikan ayat ini baik-baik. Setiap permasalahan yang diselisihkan oleh dua orang hamba atau lebih,
baik dengan dalam urusan rumah tangganya atau urusan bermasyarakat, urusan dakwah, urusan akidahnya, urusan ibadah, manhaj dan yang lainnya, menjadikan Ar-Rasul sebagai hakim, penentu keputusan. Sikap ini merupakan sikap dasar yang sangat menentukan. Semoga Allah membantu kita untuk bisa menjalani dan memiliki sifat dasar yang mulia ini. Yang ketiga, al-adillah yang tadi sudah kita katakan harus berada pada posisi terdepan dalam seluruh urusan agama kita ini. Tentunya kita dengan segala kekurangan, segala kelemahan dari banyak sisi yang ada pada kita, kelemahan ilmu, kelemahan iman, kelemahan takwa, maka tentunya kita berlaku kepada kita semuanya dan diwajibkan kepada kita semuanya untuk mengembalikan urusan umat ini kepada ahlinya, mengembalikan urusan ini kepada pihak-pihak yang memang telah Allah tentukan dan berhak untuk menjawab dan membimbing umat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm, ahlul dzikr, ahlul Quran was sunnah, jika kalian tidak mengetahui dalam urusan, tentunya urusan din. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila. Ayat ini menegaskan kepada kita untuk tidak mudah kita bersikap, menilai, menyebarkan suatu permasalahan yang terkait dengan umat yang urusannya itu besar, memutusi, menyikapi, memvonis, kecuali tentunya dikembalikan kepada yang berhak untuk menentukannya. Kata Allah, walau raddu ila rasul, kalau mereka mau mengembalikan urusan mereka, kesimpulan jawaban, kesimpulan hukum atas permasalahan yang mereka hadapi itu kepada Rasul dan ulil amr, dalam hal ini al ulama, pasti akan diketahui kesimpulan hukumnya oleh orang-orang yang akan mengambil istinbat. Sikap mengembalikan kepada para ulama merupakan sikap pokok ahli sunnah wal jamaah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ketika kita mengetahui sebuah ayat sebagai dalil atau sebuah hadis yang diposisikan sebagai hujjah, maka kita bertanya, apakah ayat ini telah difahami oleh para ulama seperti yang kita pahami ataukah tidak? Apakah hadis ini sesuai untuk saya terapkan dalam suatu permasalahan ataukah tidak? Maka para ulama adalah tempat kita bertanya, tempat kita mendapatkan bimbingan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Itulah global tentang permasalahan al-ghulu dan bagaimana kita mengatasinya secara global pula. Pada kesempatan kajian kali ini, saya ingin membahas suatu permasalahan yang cukup penting, yang telah terlalu banyak pertanyaan dan bahkan syubhat seputarnya, yang kemudian berpengaruh kepada sikap manhaj
berpengaruh kepada perjalanan dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah di negeri kita ini secara khusus, berpengaruh kepada ukhuwah ahli sunnah, sehingga setelah sekian lama berjalan, sekian lama syubhat ini ditanamkan dan disebarkan di tengah-tengah salafiyin, yang kemudian melahirkan berbagai bentuk pemahaman yang keluar dari jalan yang benar, keluar dari bimbingan manhaj, maka saya merasa terpanggil untuk menjelaskan permasalahan ini berdasarkan adillah dari Al-Quran was Sunnah dan bimbingan dan keterangan para ulama sunnah. Permasalahan tersebut adalah yang sudah disebutkan di dalam judul atau tema daurah kali ini, yaitu permasalahan al-jum'iyah, atau dikenal dengan lembaga atau yayasan di mana sesuai pula dengan judul yang telah disebutkan, terjadinya dua sikap. Sikap yang pertama adalah sikap ghulu, berlebihan, melampaui batas di dalam menilai dan menyikapinya, di mana muncul ghulu ini karena sebab minimalnya 3 hal yang sudah kita sebutkan tadi. Munculnya sifat ghulu dalam permasalahan ini yang sedang kita bahas ini, yang pertama karena jauhnya dari bimbingan ilmu. Yang kedua, tidak adanya sikap mengedepankan adillah, sehingga cenderung untuk mengedepankan ara di atas adillah, cenderung mengedepankan sikap emosi di atas adillah. Dan yang ketiga adalah dikarenakan tidak adanya sikap mengembalikan urusan ini yang besar dan sangat terkait dengan perjalanan dakwah salafiyah kepada yang berhak untuk menjawabnya, yaitu para ulama, terkhusus al-kibar minhum, terkhusus al-kibar minal ulama, yang Rasulullah menyatakan al-barakatu ma'a akabirikum, barakah itu, barakah ilmu, barakah bimbingan, barakah manhaj ada pada al-akabir di antara kalian. Abdullah ibn Mas'ud as-sahabi al-jalil menyatakan, la yazalu an-nasu fi khairin ma akhadhu al-ilma an akabirihim wa umanaihim, wa idza akhadhu al-ilma an asaghirihim halaku. Umat ini akan senantiasa berada di atas kebaikan, kejayaan, kebaikan manhaj, kebaikan iman, kebaikan dakwah, selama mereka masih punya sikap mengambil ilmu dari al-ulama al-akabir dari kalangan mereka. Dan umat ini akan binasa apabila mereka telah mulai mengambil ilmu, fatwa dan bimbingan dari selain al-akabir. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Asar yang seperti ini telah banyak disebutkan oleh para ulama. Sikap al-ghulu. Yang kedua adalah sikap tafrid, lawan daripada ifrat. Sikap meremehkan, bermudah-mudahan,
sehingga sikap ini berpengaruh kepada manhaj dia, merusak manhajnya akibat dari sikap tafriq. Maka pada pagi hari ini saya akan memulai pembahasan tema ini dari jenis yang kedua, yaitu adanya pihak-pihak yang menyikapi masalah al-jam'iyah dari sisi tafriq, sikap meremehkan bermudah-mudahan, sehingga akhirnya menjerumuskan mereka kepada penyimpangan-penyimpangan manhaj. Di antara yang sering dibahas tentang masalah al-jam'iyah dan sering ditanyakan adalah Jam'iyah Ihya Turas Al-Kuwaitiyah. Jam'iyah Ihya Turas yang berada di Kuwait dan telah memiliki berbagai cabang atau cabang-cabang di berbagai daerah, di berbagai negara. Jam'iyat Ihya Turas yang didirikan oleh Abdurrahman Abdul Khaliq Al-Mubtadi' Al-Munharif telah banyak menimbulkan perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah umat ini. Di balik kedok membantu kaum du'afa, di balik tirai dan alatan menyebarkan kitab-kitab Islam, mencetak berbagai manuskrip referensi-referensi Islam, membangun masjid-masjid, ma'had-ma'had, membantu anak-anak yatim, memberikan al-kafalah, gaji bulanan untuk para dai, dan berbagai kegiatan lainnya. Ternyata kegiatan-kegiatan itu dijadikan sebagai ghilaf, sebagai pembungkus terhadap berbagai kemungkaran yang ada di dalamnya. Kemudian untuk melengkapi upaya taglif, pembungkusan berbagai kemungkaran dan dhalalat yang ada pada Jam'iyat Ihya Turas sejak awal berdirinya hingga hari ini, mereka berupaya melengkapinya dengan kemasan baru atau kemasan berikutnya, yaitu tazkiyah para ulama kibar ahli sunnah. Mereka berupaya mendatangi para masyayikh kibar amsal Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz wa Syekh Al-Allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa Syekh Al-Allama Saleh bin Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al Syekh, wa Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al Syekh, wa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yang mereka itu semuanya adalah kibar ulama ahli sunnah. La nasyukku, akhirnya mereka mendatangi para ulama tersebut berupaya untuk mendapatkan rekomendasi atau tazkiyah atas kegiatan Jam'iyah Yayasan Ihya Turas Kuwait. Maka keluarlah rekomendasi-rekomendasi tersebut yang kemudian disebarkan melalui berbagai media, dan dengan itu
beberapa pihak mengambil manfaat dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk mempromosikan Jam'iyat Ihya Turas kepada salafiyin di berbagai penjuru di dunia ini. Tak luput negeri kita Indonesia, Bangladesh, India, Pakistan, Yaman, Somalia, Sudan, Afrika, negara Teluk dan yang lainnya, dengan membawa tazkiyah masyayikh. Kemudian dengan itu mereka berhasil merekrut beberapa salafiyin yang pada awalnya mereka berada di atas manhaj, berhasil untuk merayu beberapa duat, beberapa dai di berbagai negeri untuk terlibat sebagai dai resmi Yayasan Ihya Turas yang mendapatkan berbagai fasilitas, pembagian kitab-kitab, dibantu ma'hadnya, dibangunkan gedung, diberi kesempatan umrah, dan yang lainnya dari berbagai fasilitas, gaji bulanan. Yang kemudian dengan itu salafiyin terbelah. Sangat benar apa yang dinyatakan oleh Syekh Al-Allamah waliduna wa syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ketika menyatakan, wallahi ma farraqat Ihya Turas as-salafiyyin fil alam bi afkarihim, innama farraqathum bidananirihim. Demi Allah, sungguh Jam'iyat Ihya Turas tidaklah memecah belah salafiyin di dunia ini dengan sebab pemikiran-pemikiran mereka, pemikiran-pemikiran yang nanti akan kita sebutkan insyaallah ta'ala. Tetapi mereka memecah belah salafiyin dengan dinar-dinar mereka. Yang dengan itu terjadi perbedaan sikap di dalam menyikapi Ihya Turas sehingga terjadi perselisihan di tengah-tengah salafiyin. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di sini sikap tafrid, sikap meremehkan dan bermudah-mudahan, terburu di dalam bersikap, memiliki peran besar di dalam jatuhnya seseorang pada penyimpangan manhaj. Dan kita akan buktikan insyaallah apa yang tadi kita dengarkan bersama. Kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan tazkiyah para masyayikh? Yang mereka itu adalah masyayikh kibar ahli sunnah. Siapa yang meragukan keilmuan Syekh Abdul Aziz bin Baz yang rekomendasi beliau pun telah disebarkan oleh Ihya Turas? Siapa yang meragukan keilmuan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika memberikan tazkiyah kepada jamiah ini? Siapa yang meragukan keilmuan Syekh Al-Abbad dan yang lainnya? Tentunya kita semua menyatakan kita tidak meragukan tingkat keilmuan mereka dan kekokohan manhaj mereka. Disinilah peran tiga perkara yang tadi saya sampaikan pertama kali untuk menyelamatkan kita dari sikap ifrat dan tafrid, sikap ghulu ekstrim dan sikap bermudah-mudahan, yaitu al-ilm, sikap mengedepankan al-adillah, dan yang ketiga mengembalikan jawabannya kepada para ulama.
Bagaimana nanti 3 hal ini pula akan kita bahas pula, dan kita akan sadari manfaatnya ketika membahas tentang yang kedua, kelompok yang kedua, yaitu al-ghalin, orang-orang yang berlebihan dan ekstrim. Ikhwani fid din, azani Allah iyakum. Para masyayikh, ketika kita baca, yang kebetulan saya memiliki hampir 10 tazkiyah yang disebarkan oleh mereka, oleh Ihya Turas, di antaranya Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Al-Fauzan, Syekh Saleh Al-Syekh, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh Mufti yang sekarang, dan beberapa yang lainnya. Ketika saya baca satu persatu, ternyata di situ ada satu hal penting yang harus kita menyadarinya. Pertama, Syekh Muqbil rahimahullah menyatakan, Syekh Muqbil rahimahullah menyatakan bahwa mereka ashabul jam'iyah tersebut mendatangi masyayikh dengan menampilkan atau menyampaikan kegiatan-kegiatan atau program-program sosial yang mereka lakukan. Ya Syekh, kami sebuah yayasan, kami sebuah jam'iyah yang programnya adalah membantu anak-anak yatim, menyebarkan kitab-kitab Islam, mencetak buku-buku dan referensi Islam yang masih dalam bentuk manuskrip untuk bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin, membantu para dai membangun masjid-masjid di berbagai negara, menggalikan sumur-sumur di daerah-daerah yang minus dan yang lainnya. Kira-kira bagaimana menurut antum wahai syekh? Apakah amalan ini syar'i ataukah tidak syar'i? Maka syekh atau para masyayikh tersebut menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Masyayikh tersebut menjawab sesuai dengan gambaran yang disampaikan. Jawaban masyayikh rata-rata menyatakan hadza amal syar'i wa rabbuna yaqul wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, berta'awunlah kalian, saling tolong-menolonglah kalian dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Berarti ditegaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muqbil rahimahullah dan beberapa masyayikh yang lainnya, bahwa sebenarnya tazkiyah itu muncul, dikeluarkan oleh para masyayikh karena gambaran yang disampaikan oleh Jam'iyat Ihya Turas terkait dengan program-program sosial mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai bukti yang menguatkan poin pertama ini tadi, ternyata beberapa tazkiyah itu tadi sebagiannya terkait dengan pertanyaan atau penyampaian dari orang-orang Ihya Turas. Ya Syekh, kami mau mencetak buku ini dan buku itu. Maka Syekh mengeluarkan tazkiyah bahwa ini adalah amalan yang baik. Terima kasih, semoga Allah balas kebaikan itu. Semua, saya katakan semua tazkiyah masyayikh tersebut tidak ada satupun yang menyentuh urusan manhaj dan urusan da'wiyah yang ada pada Jam'iyah Ihya Turas. Semua tazkiyah itu terkait dengan urusan sosial, program-program sosial yang dilakukan atau dicanangkan oleh Jam'iyat Ihya Turas. Dari sini sebenarnya kalau ada yang menyatakan bahwa terjadi khilaf di kalangan ulama di dalam menyikapi Ihya Turas, saya katakan tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan ulama terkait dengan
menyikapi ihya turas jika saya katakan dipandang dari sisi gambaran yang diajukan oleh mereka kepada para masyayikh. Syekh Muqbil menyatakan pada poin pertama yang tadi saya sampaikan, kata Syekh, menjawab pertanyaan, kama sami'tum qad ittasalat jam'iyyat ihya turas bi ba'd al-masyayikh mithl Syekh bin Baz wa Abdul Muhsin al-Abbad wa Ibn Utsaimin wa Abdurrahman Jibrin wa istata'at ila al-akhdh bi tazkiyatin syafawiyyah min Syekh bin Baz, bahwasanya engkau telah mendengar wahai Syekh bagaimana Ihya Turas, Jam'iyyat Ihya Turas berhasil menghubungi para masyayikh seperti Ibn Baz, Abdul Muhsin al-Abbad, Ibn Utsaimin, Ibn Jibrin, dan mereka berhasil sukses meraih rekomendasi secara lisan dari Syekh Ibn Baz. Haitsu dzakara annaha jam'iyyatun thayyibatun fata'awanu ma'ahum, sehingga para masyayikh itu menjelaskan bahwa Jam'iyyah Ihya Turas adalah jam'iyah yang baik, maka bertawunlah kalian dengan mereka, bekerja samalah dengan mereka. Ini tazkiyahnya para masyayikh yang disampaikan oleh penanya. Maka Syekh Muqbil menjawab, setelah alhamdulillah, kata Syekh, fa ulama'una al-afadil hafizahumullah ta'ala ya'ti sahibul jam'iyyah ilaihim, para ulama kita yang mulia tersebut datang kepada mereka, para pengurus Jam'iyyat Ihya Turas, dan berkata, ya Syekh, nahnu nahdam bi bina'il masajid wa bi fathi madaris, tahfidul Quran wa kafalatil yatama wa bi hafril abar wa ghairi dhalika min al-af'al al-hamidah as-salihah. Wahai Syekh, kami ini sangat serius mementingkan upaya membangun masjid, membuka madrasah-madrasah tahfidul Quran, membantu anak-anak yatim, menggali sumur dan yang lainnya dari berbagai program yang baik. Ma ra'yuka? Bagaimana pendapatmu wahai Syekh? Ini penegasan dari Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh pun menegaskan bahwasanya al-khilafu bainana wa bainahum laisa fi sya'nil jam'iyyah, fal jam'iyyatu amrun marghubun fiha. Khilaf antara kami dengan mereka bukan karena keberadaan jam'iyahnya, karena permasalahan jam'iyah ini jam'iyatul khair, al-khairiyah, yang di sana ada ta'awun membantu fuqara wal masakin dan yang lainnya. Kata Syekh, sebagaimana nanti kita akan bahas pada bagian kedua, ini adalah perkara yang sangat disukai dalam syariat. Begitu juga tidak jauh dari ini pernyataan Syekh Rabi. Syekh Ubaid al-Jabiri dan yang lainnya. Berarti para masyayikh itu sebenarnya sepakat, nggak ada khilaf bahwa jam'iyah yang bergerak di bidang seperti yang disebutkan tadi adalah perkara yang masyru'. Tetapi Syekh Muqbil menegaskan, al-khilaf bainana wa bainahum bi anna hadhihi al-jam'iyah tad'u ila ad-demokratiyah. Khilaf yang menyebabkan terjadinya perselisihan kita dengan mereka adalah karena jam'iyah ini menyeru, mengajak manusia kepada demokrasi, dan kemudian disebutkan beberapa hal yang lainnya. Maka saya katakan tidak ada khilaf sebenarnya. Namun permasalahannya tidak cukup sampai di sini. Kita menyatakan bahwa
Di sana ada perkara-perkara besar yang ternyata dengan sengaja disembunyikan oleh orang-orang atau pengurus Jam'iyat Ihya Turath. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan Ihya Turath. Semoga nasihat ini sampai kepada beberapa pihak yang selama ini termakan syubhat yang menggambarkan bahwasanya khilaf yang terjadi antara duat atau antara kita dengan mereka adalah sekadar permasalahan apa hukum menerima dana bantuan dari Ihya Turath. Maka saya katakan dengan tegas bahwa khilaf yang terjadi antara kita dengan kalian bukan sekadar urusan hukum menerima dana bantuan dari yayasan-yayasan hizbiyah semacam Ihya Turath. Tapi khilaf antara kita dengan kalian adalah khilaf manhaji yang nanti akan kita bahas insyaallah satu persatu biidznillah ta'ala. Jam'iyat Ihya Turath adalah sebuah jam'iyah yang secara prinsip manhaj yang dianutnya adalah prinsip dan manhaj kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin di atas kaidah najtami'u fima ittafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fihi. Kita bersatu, bekerja sama, saling membantu, bahu-membahu dalam perkara yang kita sepakat di atasnya. Nanti kita akan tahu dalam hal apa Ihya Turath sepakat dengan berbagai ahzab, yang di atas kesepakatan ini pula mereka bahu-membahu, bekerja sama, saling tolong menolong. Wa ya'duru ba'duna ba'dhan. Kemudian kita saling memberikan udzur, memberikan maaf, enggak perlu dibicarakan, enggak perlu dijadikan bahan perselisihan dalam perkara-perkara yang kita berbeda pendapat di dalamnya. Kaidah ini sebenarnya telah dibantah oleh para ulama ahli sunnah, karena memang kaidah ini kaidah batil. Nah, baik secara maknan ataupun secara amaliyan. Secara maknanya batil dan secara amaliyahnya praktek yang dilakukan oleh mereka Al-Ikhwanul Muslimin dan yang berjalan di atas manhaj Al-Ikhwanul Muslimin adalah praktek yang semakin menguatkan bahwa mereka di atas batil dan dhalalah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kaidah ini sering dielu-elukan dan disebut dengan Al-Qaidah Zahabiyah, sebuah kaidah emas yang unggul. Namun Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam salah satu fatwanya menyatakan, ketika ditanya tentang apa yang disilakan oleh mereka dengan Al-Qaidah Zahabiyah, kata Syekh Al-Utsaimin, "Hadhihi al-qa'idah az-zahabiyyah laysat qa'idatan zahabiyatan wa la tastahiqqu an takuna qa'idatan." Kaidah yang dinamakan dengan kaidah zahabiyah ini bukan kaidah emas yang seperti mereka katakan, bahkan tidak pantas untuk dijadikan sebagai kaidah di dalam bersikap, kaidah di dalam bermuamalah. Tidak pantas, kata Syekh Al-Utsaimin. Panjang beliau berbicara, kemudian yang terakhir beliau menyatakan, bal al-wajib ar-ruju' ila ma dalla 'alaihi al-kitab was sunnah. Yang wajib, sikap yang harus dilakukan oleh semua pihak adalah kembali kepada bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan mentolerir, memaafkan
berbagai kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di kelompok-kelompok tersebut. La, kata Syekh, fa'alal murji'ah wa 'ala syi'ah wa 'ala kulli mubtadi'in ay yarji'a ila al-kitab was sunnah wa la yu'dzar. Wajib atas kelompok Syiah, Murji'ah dan setiap mubtadi', setiap ahli bid'ah untuk kembali kepada prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah wala yu'zar, dan tidak diberi toleransi untuk mereka. Ini jawaban siapa? Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Kemudian beliau menyatakan, wala'allaka tusammiha qa'idatan khasyabiyah. Mungkin lebih pantas kamu beri nama kaidah ini sebagai kaidah khasyabiyah, bukan zahabiyah. Apa kaidah khasyabiyah? Yaitu kaidah kayu, bukan emas, kata Syekh. Untuk menegaskan bahwa kaidah ini memang tidak benar. Terlalu banyak fatwa ulama seputar batilnya dan mungkarnya kaidah ini. Sebuah kaidah yang muhdas, yang bid'ah dalam syariat ini. Sekarang saya ingin membacakan beberapa contoh bahwa Jam'iyat Ihya' Turas berada di atas kaidah ini. Bersatu, berta'awun, bekerja sama dengan berbagai kelompok dan memberi maaf atau mentolerir, tidak mengungkit-ungkit perbedaan yang terjadi. Yang Syiah, biarlah Syiah mau mencaci Abu Bakar, silahkan, masalahnya jangan kita angkat. Kamu mengucapkan la ilaha illallah, iya, sama kalau gitu. Kamu salat ngadep kiblat, sama kalau gitu. Sudah, kamu mau menyatakan ibunda Aisyah berzina, ya silahkan. Kamu juga mau menyatakan bahwa imam yang 12 itu mengatur alam semesta menjadi saingan Allah, ya silahkan. Nah, kita yang penting kerjasama, bagaimana bersatu padu berbuat untuk Islam. Entah Islam yang mana yang dimaksud, entah Islam yang mana yang mereka maukan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Salah satu tokoh Jam'iyat Ihya' Turas yang bernama Wa'il Al-Hasawi, posisi dia adalah naib rais Jam'iyat Ihya' Turas, wakil ketua Ihya' Turas. Dalam salah satu pernyataannya, dia menyatakan wa talaqat ay ad-da'wah salafiyah fil Kuwait bifadlillah ta'ala lituqima al-'ilaqat at-tayyibah ma'a al-jami' wa tata'awun ma'ahum. Berangkatlah dakwah salafiyah di Kuwait ini dengan keutamaan dari Allah untuk melakukan berbagai bentuk kerjasama yang baik dengan semua pihak dan berta'awun dengan semua mereka. Siapa semua pihak itu, siapa semua mereka itu, nanti akan kita tahu siapa mereka itu yang dimaksud. Ini masih global sifatnya. Kemudian yang kedua, pernyataan Khalid Sultan bin Isa, Rais Majlis Idarah Jam'iyat Ihya' Turas sabiqan. Dia adalah kepala kantor Jam'iyat Ihya' Turas yang lalu, dan sekarang dia sebagai Rais At-Tajammu' As-Salafi, ketua perhimpunan Salafi. Kalau ada At-Tajammu' As-Salafi di Kuwait, itu maksudnya Ihya' Turas. Nah, difahami oleh masyarakat Kuwait kalau Tajammu' Salafi itu adalah Ihya' Turas. Sekarang dia sebagai ketuanya. Jadi naik pangkatnya, dulu sekadar kepala kantor, sekarang kepala perhimpunan As-Salafi di Kuwait. Salafi dalam tanda kutip. Kata dia dalam pernyataannya, inna nu'minu bi darurati tansiqi wa ta'awun
ma'a jami'il hay'at al-islamiyah. Kita berkeyakinan tentang wajibnya atau keharusan bekerja sama dan berta'awun dengan seluruh lembaga-lembaga Islam. Ya, kalau di Indonesia seluruh lembaga-lembaga Islam yang antum sebutkan satu persatu, LDI lembaga Islam, kan begitu, Gontor, Sufi, Syiah, MTA ya di Solo itu, Mu'tazilah. Nah, kemudian berbagai partai-partai. Nah, ini seluruh lembaga-lembaga Islam. Dan itu nanti akan kita lihat buktinya. Kemudian kata Khalid Sultan bin Isa, wa hunaka ta'awun qa'imun bil fi'li bainal jam'iyyah wal muassasat al mahalliyah. Dan di sana sudah ada praktek terjadinya ta'awun antara jam'iyah, maksudnya Ihya At-Turath, dengan berbagai lembaga-lembaga nasional lokal Kuwait. Misal Jam'iyat Syekh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah, seperti diantaranya yayasan atau Jam'iyah Syekh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah. Yayasan ini, Yayasan Syekh Abdullah An-Nuri ini adalah corongnya Partai Hamas di Kuwait. Partai Hamas di mana tempatnya? Palestina. Corongnya di Kuwait adalah Jam'iyat Syekh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah. Tahukah siapa Hamas? Nah, butuh waktu untuk menjelaskannya, tetapi saya sudah menjelaskan tentang Hamas dalam beberapa daurah. Antum bisa dengarkan tentang siapa Hamas, apa dasar-dasarnya, apa prinsipnya, apa akidahnya, bagaimana akidah tokoh-tokohnya. Nah, ini yang pertama. Jadi Jam'iyat Ihya At-Turath bekerja dengan corongnya Hamas di Kuwait. Di antaranya juga Jam'iyatul Islah Al-Ijtima'i. Jam'iyatul Islah Al-Ijtima'i ini adalah Jam'iyah Ikhwaniyah, pemilik Majallatul Mujtama di Kuwait. Majallatul Mujtama, majallah yang bernama Al-Mujtama, itu milik Al-Ikhwanul Muslimin. Kayak di Indonesia majalah apa milik Ikhwanul Muslimin? Sabilukum. Nah, Sabili. Nah, sabilnya mereka. Nah, dan yang semisalnya. Nah, ini Jam'iyat Al-Islah Al-Ijtima'i. Masih tidak cukup sampai di sini. Di antara juga jam'iyah yang bekerja sama dengan mereka adalah Al-Lajnah tahta riasat Al-Am Al-Fadil Al-Syekh Yusuf Al-Hajji. Jam'iyah yang berikutnya ini adalah jam'iyah juga bagian daripada kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, di mana Yusuf Al-Hajji ini salah satu pembesar Al-Ikhwanul Muslimin di Kuwait. Berikutnya juga Al-Hay'ah Al-Khairiyah Al-Islamiyah Al-Alamiyah. Yang keempat ini, Hay'at Al-Khairiyah Al-Islam Al-Alamiyah, lembaga sosial Islam internasional. Itu adalah yayasan atau lembaga yang salah satu pendirinya adalah Yusuf Al-Qaradawi. Ihya At-Turath bekerja sama, berta'awun, bersama-sama dengan berbagai lembaga tadi. Yang terakhir ini disebutkan, yang terakhir atau dua yang terakhir ini ditegaskan oleh Tariq Al-Isa. Siapa Tariq Al-Isa? Rais Jam'iyat Ihya At-Turath, pimpinan daripada Jam'iyat Ihya At-Turath. Kita akan lanjutkan satu persatu. Beberapa data ini sangat penting untuk jadi bahan bagi antum. Pertama, mungkin antum butuh menasihati beberapa pihak atau beberapa pihak yang sedang menunggu keterangan-keterangan seperti ini. Kemudian di dalam majalah Al-Furqan
Kita masih berada pada bab pertama. Bab pertama tentang Ihya Turas adalah bukti bahwa Ihya Turas manhajnya adalah ikhwani, menerapkan kaidah istama'na fi mattafaqna alaihi wa ya'duru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Di dalam majalah Al-Furqan ini majalahnya Ihya Turas, resmi. Ihya Turas dibagikan di berbagai negara, di berbagai pihak-pihak yang berta'awun, beberapa dai-dai yang bekerja sama dengannya di berbagai negara, termasuk di Indonesia ini, diberi itu tadi, majalah Al-Furqan. Majalah Al-Furqan ini, dan nanti kita akan sebutkan apa isinya. Kita ingin tahu sekarang, apakah benar ta'awun dengan Ihya Turas itu hanya sebatas masalah dana dan tidak mengandung konsekuensi dan mafsadah terhadap dakwah dan manhaj para da'inya, ataukah sebaliknya. Di dalam majalah Al-Furqan disebutkan, qala la syakka anna al-alam al-islami mali'un bil khilafat wat tanaqudat was sira'at al-aqaidiyyah wat tarikhiyah allati la yumkinu halluha min khilal al-muallafat allati tu'allaf li kulli fariqin ala hidah. Tidak bisa diragukan lagi bahwa dunia Islam telah penuh dengan berbagai perselisihan, berbagai pertentangan dan permusuhan dalam bidang akidah, yang mana semua itu tidak mungkin penyelesaian berbagai perselisihan itu tadi hanya sekedar dengan buku-buku yang ditulis dalam bab ini, dalam buku-buku akidah. Jadi nggak cukup ditulis kitab Barakallahu fikum Al-Milal wan Nihal yang menjelaskan berbagai akidah Syiah, Khawarij, Al-Azariqah, Al-Qa'adiyah, Al-Murji'ah, Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah. Tidak cukup itu semua, tidak bisa selesai, dan bukan jalan keluar itu. Begitu juga kitab-kitab yang lainnya dalam bidang akidah. Usul i'tiqad ahli sunnah, al-ibana, al-syari'ah lil-ajurri, as-sunnah li Ibn Abi Asim, dan buku-buku akidah mu'asirin yang ada sekarang ini nggak cukup. Jama'atun wahidah la jama'at karya Syekh Rabi', al-makhraj min al-fitnah Syekh Mukbil rahimahullah. Dan berbagai buku akidah yang lainnya di masa ini. Nggak cukup untuk menyelesaikan berbagai perselisihan akidah yang terjadi di dunia Islam. Apa jalan keluarnya? Qala wala budda minal muwajahah wa ijad afdal as-subul was-sighatil munasibah wa nuqat al-iltiqa' allati min khilaliha yumkinu an nantaliqa ila sahatil ittifaq. Ini pernyataan di mana? Siapa yang mengucapkan? Majalah Al-Furqan. Penerbit mana itu di Indonesia? Oh, Ihya Turas Kuwait. Nah, di majalah Al-Furqan. Lanjutannya, penyelesaiannya adalah harus adanya upaya untuk saling bertemu. Syiah ketemu dengan Salafi, diskusi, ngobrol, ya. Kemudian yang Khawarij, Usama bin Laden duduk, ayo. Kemudian barakallahu fikum Al-Mu'tazilah, orang-orang liberalis, ya, yang membolehkan murtad, membolehkan kufur, ya, dan yang lainnya. Ayo kita duduk bersama, berembuk. Majlis untuk ketemu, majlis-majlis jidal. Kemudian ini yang pertama, wa ijad afdalis subul, dan upaya untuk memunculkan cara terbaik dan redaksi yang lebih tepat, serta dimunculkannya berbagai titik temu, ya, titik temu kita dengan Syiah, titik temu kita dengan Mu'tazilah, titik temu kita dengan Khawarij, titik temu kita dengan Jahmiyah, titik temu kita dengan Jama'atut Tabligh, titik temu kita dengan Sufi. Nah,
dan yang lainnya. Nah, yang kemudian kata Majalatul Furqan, dari situ kita bisa untuk memulai upaya yang menyampaikan kita kepada medan kesepakatan. Persis ini pernyataan siapa? Hasanul Banna yang sebelumnya telah diletakkan oleh Muhammad Rashid Ridha. Nah, kaidah al-ikhwanul muslimin. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Masih di Majalatul Furqan. Nah, terkhusus kepada mereka-mereka para calon doktor yang ada di universitas-universitas, terkhusus Universitas Islam Madinah, para pembela Ihya Turas. Saya katakan tolong dengarkan baik-baik dan jangan tutup mata kalian. Tolong lihat ini semua dengan pandangan insaf dan takwa. Pandang dan nilai semua ini dengan takwa dan sikap takut kepada Allah dan sayang kepada manhaj Anda dan manhaj salafiyin. Dalam Majalatul Furqan, masih majalah Ihya Turas, dinyatakan sebuah pernyataan di sana, inna aghlab al-jam'iyyat al-khairiyah al-'amila fi as-sahati al-islamiyah tattafiqu ahdafaha. Sesungguhnya mayoritas berbagai jam'iyat khairiyah yang sedang berbuat di medan Islam ini sekarang, tujuan dan target mereka adalah satu. Apa tujuan dan target mereka yang satu ini? Apa? Wahiyya tatalakhas fi amrayni hamaini. Tujuan yang telah menjadi satu dan sepakat berbagai atau mayoritas jam'iyah dan jamaah yang ada di medan dakwah ini adalah tersimpulkan dalam dua hal penting yang kita pentingkan sekarang untuk dibahas. Yang kedua, yaitu ijadul badili anil qiyadah al-islamiyah al-ghaibah, yaitu tujuan untuk memunculkan pengganti atas kepemimpinan Islam yang telah hilang. Ucapan ini adalah ucapan Sayyid Qutb. Ucapan ini adalah ucapan Al-Maududi. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh para ulama tentang ucapan mereka, diantaranya Syekh Rabi' Hafizahullah dan para ulama yang lainnya, bahwa maksud mereka kepemimpinan umat Islam yang telah hilang dari muka bumi ini, bahwa sekarang ini sudah tidak ada pemimpin muslim, tidak ada pemerintahan muslimah di muka bumi. Kafir. Sehingga tujuan berbagai kelompok itu sebenarnya satu. Apa? Kata Majalatul Furqan milik Ihya Turas, memunculkan pengganti khalifah di muka bumi ini, menggantikan kepemimpinan yang telah hilang dari umat. Masya Allah. Ucapan ini adalah ucapan takfir yang selalu didengungkan oleh tokoh-tokoh takfir Khawarij masa ini. Abul A'la Al-Maududi, Said Hawa, Said Qutb, Usama bin Laden, dan yang lainnya. Maka Ihya Turas menyatakan dengan tegas dalam majalahnya, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, masih pembahasan penekanan kita tadi adalah dalam bentuk tidak membahas tentang poin terakhir, ya, karena itu nanti akan ada sendiri. Poin terakhir bahwa apa? Upaya untuk segera mendapatkan ganti terhadap apa? Kepemimpinan khilafah umat yang telah hilang ini. Ini pembahasan tersendiri. Tapi yang ingin saya tekankan dari penukilan ini adalah bahwa berbagai jamaat itu satu tujuannya, termasuk Ihya Turas. Kemudian
Berikutnya diucapkan oleh Ahmad Baqir, salah satu pendiri Ihya At-Turath. Dengan tegas dia menyatakan dalam sebuah istimewa berkumpul 4 harakat Islamiyah. Disebutkan nama tokoh-tokoh pimpinan 4 harakat, 4 kelompok jamaah Islamiyah itu tadi. Satu di antara mereka adalah orang bernama Syarik Abdul Muhsin. Syarik Abdul Muhsin ini adalah seorang pengikut manhaj Al-Khumaini. Tokoh Ihya At-Turath kumpul jadi satu. Bicara tentang dakwah, bicara tentang umat, mencari jalan keluar buat umat. Beberapa contoh ini sebagai bukti tentang bab pertama bahwa Ihya At-Turath adalah sebuah jam'iyah yang berprinsip dengan prinsip al-ikhwanul muslimin, qaulan wa amaliyan. Prinsip yang kedua atau bab kedua adalah kalau berdasarkan pengumuman sekarang adalah jamnya apa? Istirahat. Kira-kira mau istirahat atau mau lanjut? Kalau lanjut biasanya sebelum naik kelas itu ada ujian. Nah, barakallahu fikum. Coba sebutkan. Nah, siapa ini? Kalau sudah waktunya pertanyaan nunduk semua. Waktunya deres. Antum coba. Iya, yang di tiang. Sebutkan satu nama tokoh Ihya At-Turath. Siapa namanya? Nah, ya antum. Khalid Sultan bin Isa. Apa jabatannya? Siapa yang bisa tahu dari sini? Khalid Sultan bin Isa. Tadi disebutkan ya? Nah, Ketua Tajammu As-Salafi. Sebelumnya sebagai apa? Lah, bukan wakil ketua. Nah, wakil ketua. Iya, ketemu sudah catatannya. Nah, kepala kantor. Kepala kantor, nah, majelis kepala kantor Ihya At-Turath. Nah, Jam'iyat Ihya At-Turath. Baik, tokoh yang kedua dari arah sini sekarang. Nanti. Oh iya, nah, kalau ini jelas Abdurrahman Abdul Khaliq, jazakallahu khair. Nah. Baik, ahsan. Lainnya dari sebelah sini, Umar. Lupa, nah, alhamdulillah. Nah, la tu'akhidni fi khairna in nasina wa akhtana. Nah, antum siapa? Wa'il Al-Hasawi. Nah, sebagai apa jabatannya? Wakil ketua Ihya At-Turath. Nah, barakallahu fikum. Siapa yang tahu nama ketua Ihya At-Turath dari sini? Antum ya, pakai imamah. Tariq Al-Isa. Nah, ahsan. Tariq Al-Isa. Sudah hilang ngantuknya. Nah, sekarang bab kedua. Bab kedua terkait dengan bahwasanya Ihya At-Turath memiliki hubungan dan kerjasama dengan para pengikut manhaj Al-Khumaini. Nah, kalau tadi umum sifatnya berbagai jamaat. Kalau sekarang lebih khusus bekerja sama, menjalin hubungan dengan para pengikut manhaj Al-Khumaini. Al-Khumaini Muslim apa kafir? Kafir. Ragu apa tidak ragu? Tidak ragu. Jazakallahu khair. Salafi. Masya Allah.
Barakallahu fikum. Yang pertama adalah yang membuktikan bahwasanya ihya turas, saya katakan bukan para pengikutnya yang kerucu-kerucu, tokoh-tokoh besar ini yang sedang saya nukilkan adalah jam'iyah yang punya hubungan erat dengan para pengikut manhajul Humaini. Di antara pernyataan yang bisa kita nukil adalah pernyataan Wa'il bin Isa sebagai apa? Nah, sebagai apa antum? Wa'il bin Isa atau Wa'il al-Hasawi. Nah, antum yang dekatnya tiang. Ya, itu yang noleh depan sebelahnya. Enggak, yang itu belakang. Ya sudah, enggak apa-apa antum, jazakallahu khairan, angkat tangannya jadi kena. Fadhal. Wakil ketua Jam'iyah Ihya Turas, dia menyatakan, inna mu'taqada ahli sunnati wal fikri sunni laisa ala naqidin ma'al fikri syi'i, bahwa di antara akidah ahli sunnah bahwasanya pemahaman sunnah itu tidaklah bertentangan, tidaklah berlawanan dengan pemahaman Syiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian dia lanjutkan, bal nastati' al-qawla bi anna al-fikr al-khariji ay al-khawarij huwa al-fikr al-mudad lil-fikr al-syi'i fi nadratihi lil-imam Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Bahkan kami bisa menyatakan bahwasanya pemikiran Khawarij lah yang bertentangan dengan pemikiran Syiah terkait dengan cara pandangnya terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Nah, ini mengandung berbagai kedustaan. Yang jelas pertama adalah membuktikan bahwa Jam'iyah Ihya Turas adalah jam'iyah yang bekerja sama menjalin dan memuji Syiah. Yang kedua, di samping ini sebagai bukti menunjukkan beberapa kedustaan. Pertama, dia menyatakan di antara sebagai akidah ahli sunnah bahwasanya pemahaman sunnah itu tidak bertentangan dengan pemahaman Syiah. Apa benar? Di antara akidah ahli sunnah meyakini bahwasanya pemahaman ahli sunnah tidak bertentangan dengan pemahaman Syiah. Hadza kadzib. Kadzib dari wakil Rais Jam'iyat Ihya Turas, wakil ketua Jam'iyat Ihya Turas, Wa'il al-Hasawi. Kadzib. Nah, barakallahu fikum. Tidak cukup waktu untuk membahas tentang Syiah. Bahkan dia berusaha untuk mengambil hatinya kaum Syiah dengan menyatakan sebenarnya yang bertentangan dengan Syiah itu Khawarij. Dari sisi apa? Cara pandangnya terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Khawarij memerangi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, sementara Syiah mengagungkannya, memujanya, bahkan sampai mendekati derajat ketuhanan. Nah, walaupun sebenarnya Syiah dengan Khawarij sama saja dalam masalah takfir, dalam masalah pemberontakan terhadap pencaci makian terhadap hukam, sama saja. Tetapi ini semua berisi akadzib. Sekarang kita akan lanjutkan insyaallah. Sebelum nanti saya akan sebutkan beberapa aqwal ulama. Berikutnya pernyataan Salim An-Nashi, An-Natiq Rasmi Litajammu' Al-Islami Salafi, juru bicara Perhimpunan As-Salafi, yaitu Ihya Turas, menjawab sebuah pertanyaan, hal yuz'ijukum al-buruz asy-syi'i fil Iraq al-an, apakah
munculnya kekuatan Syiah di Irak, di negeri Irak, membuat kamu tidak tenang, membuat kamu tidak suka? Apa jawaban jubir resmi Ihya Turath ini? Kata dia, la yuz'ijuna al-buruz syi'i abadan. Sungguh tidak pernah membuat kami kesal atau kami gundah adanya kemunculan kaum Syiah selama-lamanya. Dan terlalu banyak untuk saya sebutkan satu persatu pernyataan mereka, tokoh-tokoh mereka. Di antaranya adalah pernyataan juga Wa'il Al-Hasawi. Ini sudah saya lompati sekarang sekian pernyataan tokoh-tokoh Ihya Turath. Saya lanjutkan kepada tokoh Wa'il Al-Hasawi. Di antara pernyataannya, ketika memuji kelompok Hizbullah Libanon, pimpinan siapa? As-Sayyid Hasan Nasrullah. Sayyid Hasan Nasrullah. Wa Nasrullah anhu ba'id. Wallahu bari'um minhu. Kelompok Hizbullah adalah kelompok Syiah Rafidhah yang ada di Libanon. Pada waktu Yahudi menyerang Libanon 3 tahun yang lalu, masih ingat? Sering disebut nama Sayyid Hasan Nasrullah. Pencaci Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, penganut paham Khomeini. Nah, kata Wa'il Al-Hasawi, wakil ketua Jam'iyah Ihya Turath, waqad tawallat al-muqawamatul islamiyatu shammal hajamat ala Israel, wa hiya mukawwamatun min quwwat Hizbillah wa qiyadat Palestiniyah. Sungguh berbagai pergerakan perlawanan Islam telah menanggung beban upaya penyerangan kepada Israel. Walaupun penamaan Israel ini telah dijelaskan di dalam majalah Syariah, bisa dibaca di situ. Wahia, pergerakan ini, pergerakan perlawanan menghadapi Yahudi tersebut tersusun dari kekuatan kelompok Hizbullah dan beberapa kekuatan komando yang ada di Palestina. Ini ucapan Wa'il Al-Hasawi. Selanjutnya dalam majalah Al-Furqan, di mana majalah ini memuat sebuah wawancara. Kalau majalah itu majalah salafi, yang dimuat di situ adalah siapa? Aqwal ulama ahli sunnah atau dai-dai salafi. Tidak mungkin dai Syiah aqwalnya muncul di situ. Tidak mungkin dai Sufi aqwalnya dimuat di sana. Tidak mungkin tokoh-tokoh Khawarij aqwalnya dimuat di majalah tersebut kalau majalah itu adalah majalah salafi. Dalam majalah Furqan ini dinukilkan wawancara dengan mufti atau rektor Al-Azhar Jadal Haq, Ali Jadal Haq. Pernyataannya di mana isinya adalah memuji kelompok Hizbullah yang menyatakan bahwa perjuangan Hizbullah itu adalah perjuangan yang syar'i, perjuangan kaum Syiah Rafidhah. Sementara ulama ahli sunnah yang berakidah salafiyah menyatakan itu adalah pergerakan yang batil dan perjuangannya batil. Sementara majalah Ihya Turath, yaitu majalah Al-Furqan, menampilkan berbagai statement, ucapan-ucapan yang memuji, dan ini berlawanan dengan manhaj ulama ahli sunnah. Dan juga yang membuktikan bahwa Ihya Turath punya hubungan kerjasama, ukhuwah dengan kelompok Syiah, munculnya berbagai pamflet-pamflet yang di sana tercantum
tokoh-tokoh Ihya Turas dan tokoh-tokoh Syiah. Pamflet muhadharah, pamflet, macam-macam pamflet. Pernyataan bersama tokoh-tokoh Ihya Turas dengan tokoh-tokoh Syiah. Terlalu banyak ini juga buktinya pada poin ini. Kemudian juga bahkan sebagian tokoh Ihya Turas menjamu tokoh-tokoh Syiah di rumahnya. Tentunya ini sangat bertentangan dengan manhaj ahli sunnah di dalam menyikapi ahlul batil, di dalam menyikapi ahlul bid'ah, menyelisih manhaj salafus salih. Di sini kita akan mengetahui manhaj Ihya Turas. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita selesai dari bab kedua ini, bab kedua tentang apa? Kaget ya, gimana? Antum? Iya. Ya, yang lirik itu. Antum. Yang kacamata belakangnya hitam, kopiah putih. Nah, tidak sebelahnya. Itu yang sebelahnya kacamata ya, sebelahnya antum Pak. Ya sudah antum nggak apa-apa dia nggak lama. Antum yang angkat tangan. Nah, bab kedua tentang apa? Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Ihya Turas punya hubungan kerjasama dengan kaum Syiah. Ahsanta. Sekarang yang ketiga. Yaitu terkait dengan barakallahu fikum sikap Ihya Turas dalam menyikapi pemerintahnya, dalam menyikapi waliul amr mereka. Dan sekaligus sikap Ihya Turas di dalam menyikapi berbagai pemerintahan-pemerintahan kaum muslimin di muka bumi ini. Tentunya kita punya maklumat dan sering kita membahas dalam daurah-daurah yang kita pelajari dari penjelasan para asatidzah yang membacakan karya-karya para ulama tentang bagaimana sikap ahli sunnah terhadap waliul amr. Entahkah waliul amr itu waliul amr yang saleh ataupun yang zalim. Nah, sudah sering kita bahas tentang masalah ini. Dan kita menyadari bahwa waliul amr kaum muslimin di muka bumi ini tidak ada memang waliul amr yang sama seperti masa Abu Bakar As-Siddiq atau mendekati bahkan seperti masa khilafah Umar bin Khattab. Mereka punya kekurangan, kesalahan yang tentunya ahli sunnah adalah orang yang berjalan di atas bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi mereka. Nah, di dalam menyikapi kezaliman wulatul umur, jika memang benar itu adalah sebuah kezaliman. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Di antara yang bisa saya sebutkan dalam kesempatan ini terkait dengan kebiasaan kelompok Ihya Turas dan tokoh-tokohnya berbicara tentang waliul amr di mimbar-mimbar, di muhadharah-muhadharah umum, di hadapan khalayak ramai, dalam tulisan-tulisan mereka di majalah-majalah atau yang dimuat di dalam media-media massa,
yang isinya adalah provokasi rakyat untuk membenci pemerintahnya, provokasi rakyat untuk menentang pemerintahnya. Dan ini adalah manhaj al-khawarij. Manhaj ahli sunnah adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Iyad bin Ghunm radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Man kana nasiha li dhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang punya nasihat atau teguran, kritikan terhadap waliul amr, hendaknya jangan menyampaikannya secara demonstratif, secara terang-terangan di depan umum, tapi hendaknya menyendiri dan disampaikannya secara rahasia. Fa in qubila minhu fadaka wa illa faqad adda alladhi alaih. Kalau diterima oleh waliul amr nasihatnya, maka itu yang diharapkan. Tetapi kalau tidak, sungguh dia telah menunaikan kewajiban yang diwajibkan kepadanya, yaitu nasihat kepada waliul amr. Sudah selesai. Ini sikap ahli sunnah. Kalau kita mendapati kezaliman yang ada pada waliul amr, Rasulullah menyatakan dalam hadis Hudzaifah, wa sayakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin. Dan akan datang nanti sepeninggalku para pemimpin-pemimpin yang mereka itu tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuk bagi mereka, tidak berprinsip dengan prinsipku, yakni tidak menerapkan syariat ini. Dan akan berkuasa di tengah mereka nanti orang-orang rijal yang kalbu mereka itu kalbu syaitan yang bersemayam di tubuh manusia. Berarti jahat. Kalbunya kalbu syaitan. Jahat, zalim. Kemudian Hudzaifah bertanya, qultu ya Rasulullah, famadza asna in adraktu dzalik? Apa yang bisa aku lakukan? Sikap apa yang akan aku ambil kalau aku menemui mereka, menemui kondisi yang seperti ini? Qala tasma' wa tuti'. Walau lil amir tasma' wa tuti' lil amir. Tetap engkau mendengar dan taat kepada penguasa. Walau akhadha al-daraba dhahrak wa akhadha malak. Walaupun penguasa itu mencambuk punggungmu. Wah, zalim sekali. Kita sebagai rakyat dicambuk punggungnya tanpa ada kesalahan, dizalimi, wa akhadha malak, dirampas hartanya. Sebentar ini, sebentar itu, sebentar pajak ini, pajak itu. Sabar, kata Rasulullah. Ini sikapnya ahli sunnah. Bukan malah rakyat itu disuruh bangkit, disuruh menentang, disuruh mengkritik, mencaci pemerintahnya. Hadza manhajul khawarij wal mu'tazilah. Kemudian di antara yang dinyatakan oleh para tokoh-tokoh Ihya Turas, mari kita dengarkan bersama, yaitu pernyataan kembali lagi kepada wakil ketua Jamiat Ihya Turas. Nah, siapa namanya? Iya, Wa'il Al-Hasawi. Nah, menyatakan qala nahtarimu ra'yal malayin alladzina kharaju ila syawari' fi mudaharat wa hiya tumassil ra'yan sya'biyan qawiyan yushakkil dhaghtan ala hukumatiha yahsibu laha muttakhidhil qararu alf hisab. Masya Allah. Kami menghormati aspirasi jutaan manusia ini. Masya Allah. Rakyat dicari simpatinya. Kami menghormati aspirasi rakyat. Ihya Turas maksudnya kami. Karena ini siapa? Wakil ketua Ihya Turas. Oh, itu kan pernyataan pribadi biasanya gitu. Bukan atas nama lembaga. Ya, kalau bukan atas nama lembaga, tulislah pernyataan klarifikasi dari lembaga.
bahwa lembaga berlepas diri dari pernyataan wakil ketua. Gitu dong. Nah, kalau benar, jangan main lidah, jangan bersilat lidah, jangan menipu umat. Jujur. Kami menghormati aspirasi rakyat yang telah keluar di jalan-jalan dalam demonstrasi-demonstrasi, di mana demonstrasi ini menggambarkan aspirasi rakyat yang kuat, yang dengan itu bisa membentuk pressure, tekanan kepada pemerintah-pemerintahnya. Yang dengan tekanan itu, para pengambil keputusan, orang-orang di DPR dan yang lainnya, parlemen, akan memperhitungkan 1000 perhitungan di dalam menentukan keputusannya. Masya Allah. Beginikah da'i salafi? Beginikah sebuah yayasan salafi yang katanya telah mendapatkan rekomendasi dari para ulama? Kita bertanya, jika Syekh Abdul Aziz bin Baz tahu pernyataan Wa'il al-Hasawi, wakil ketua ini, yang dibenarkan oleh Jam'iyah, pernyataan Khawarij ini, apakah Syekh bin Baz akan membiarkan? Apakah Syekh bin Baz akan memberikan rekomendasinya? Kalau beliau juga tahu, Syekh bin Utsaimin tahu yang seperti ini, Syekh Abdul Muhsin mengetahui yang seperti ini, mengetahui bahwa Ihya Turath bekerja sama dengan Syiah, bahwasanya pernyataan Ihya Turath tidak ada beda dalam akidah Ahli Sunnah antara pemahaman Sunni dan pemahaman Syi'i. Akankah diam Syekh Al-Fauzan dan yang lainnya? Ittaqullah ya ibadallah. Ittaqullah wahai calon-calon doktor. Ittaqullah antum. Sudah diberi kesempatan untuk belajar di depan masyayikh. Syukuri kenikmatan tersebut, jangan digunakan untuk mempermainkan salafiyin. Aqwal batilah mubtada'ah, yang jelas-jelas itu adalah aqwal Khawarij, aqwal ikhwanul muslimin, diucapkan oleh para pembesar-pembesar Ihya Turath. Apakah ketika kalian meminta tazkiyah kepada masyayikh menyampaikan ini semua, atau kalian sembunyikan? Dan sekaligus kita bertanya kepada orang-orang yang telah tahu atau kalau belum tahu dan telah mendengar kajian ini, yang jika ingin data lebih lengkap, sampaikan kepada saya atau kepada asatidzah ahli sunnah. Kita akan berikan data. Apakah kalian mau menyampaikannya kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, akan menyampaikannya kepada Syekh Shalih Fauzan, atau kalian akan menyembunyikannya dan menyatakan itu berita-berita nggak benar? Sudahlah, sudah mendapatkan tazkiyah dari masyayikh, masyayikh lebih tahu. Ittaqullah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian juga masih pernyataan Wa'il al-Hasawi, wakil ketua Jamiat Ihya Turath ini, dia menyatakan, lakin as-su'al alladhi la najidu lahu jawaban. Tetapi pertanyaannya yang sampai sekarang belum mendapatkan jawabannya adalah huwa an sababi dha'fi asy-syu'ub al-arabiyyah wal islamiyyah wa adam qudratiha ala taghyir waqi'iha bi nafsiha wa ajziha an izahati ulaika turah, yaitu tentang permasalahan sebab lemahnya rakyat negeri Arab dan rakyat negeri-negeri kaum muslimin, dan tidak adanya kekuatan pada mereka untuk melakukan perubahan atas realita yang ada pada diri mereka atau pada negeri mereka, dan ketidakmampuan rakyat untuk melengsarkan mereka para taghut, kalimat-kalimat para taghut, kalimat-kalimat melengsarkan penguasa. Ini kalimatnya ahli sunnah salafiyin atau kalimatnya Khawarij, ya akhi?
Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Masih juga pernyataan Wa'il al-Hasawi. Dia lanjutkan, al-hukumah yajibu 'alaiha an turhal li'annaha la tastahiqu an tudira syu'un al-balad. Hukumah ini wajib untuk dienyahkan karena pemerintah ini tidak mampu untuk mengatur urusan negeri. Ketika kita mendengar beberapa ucapan ini dan masih banyak yang lainnya, salah satu di antaranya ucapan Basim Asy-Syabti, pimpinan redaksi majalah Al-Furqan, yang tidak jauh dari ucapan Wa'il al-Hasawi. Begitu juga ucapan Khalid Sultan yang telah kita sebutkan tadi, sekarang pemimpin perhimpunan As-Salafi, menjuluki para pemerintah ini sebagai hurras Israel, sebagai penjaga-penjaga satpam Israel. Nah, suatu hal yang sangat besar di mata ahli sunnah. Begitu juga, dan pada bab ini saya akhiri dengan penukilan dari pernyataan Nazim Sultan. Nazim Sultan adalah salah satu pembesar masyayikh Ihya Turas yang menjabat Rais Fara' Al-Jam'iyah Limantiqatai Bayan wa Musyarraf, yaitu pimpinan cabang Ihya Turas untuk daerah yang bernama Bayan dan Musyarraf. Pimpinan cabang di dua daerah ini tadi. Berarti orang besar juga kan? Nah, dia menyatakan, qala wa tafallaqal munafiquna was-saqituna ala ummatil Islam. Sungguh orang-orang munafikin dan orang-orang rendahan telah menguasai umat Islam. Orang-orang munafikin dan orang-orang rendahan telah berkuasa terhadap umat Islam. Coba perhatikan ucapan yang sangat provokatif ini. Hatta asbahal muslimu la yastati'u an yaqula kalimatan minal minbar hatta yufakkir 5 daqa'iq kay yazina hadhihi al-kalimah hatta yaqulaha. Bainama hadhihi al-kalimah yanbaghi an tuqal bisuhulah ala haula al-fusaq wadh-dhalimin. Kata dia, sampai-sampai seorang muslim nggak bisa mengucapkan satu kalimat, satu kata dari atas mimbar. Maksudnya satu kata pengingkaran, kritikan terhadap pemerintah dari atas mimbar, karena telah berkuasanya para munafikin dan orang-orang rendahan ini tadi. Seorang kalau mau berbicara dengan satu kritikan dari atas mimbar, dia harus mikir 5 menit dulu untuk menimbangkan apakah kata-kata ini berbahaya atau tidak. Sementara semestinya kritikan-kritikan seperti itu harus diucapkan dengan penuh kemudahan atas mereka para fusak, para orang-orang fasik dari pemerintahan ini dan zalimin. Nazim Sultan, pimpinan cabang di 2 daerah, seorang tokoh besar Ihya Turas. Iqamatuddin ma yakunu bi amsal haula rijal. Upaya menegakkan agama ini tidak bisa dilakukan melalui para pemimpin-pemimpin ini tadi, tokoh-tokoh ini tadi. Enggak bisa. Wa 'alal ummah, wajib atas umat ini an tu'idda nafsaha, untuk mempersiapkan dirinya, wa tuhayyi nafsaha, juga mempersiapkan dirinya lil munafiqin, untuk menghadapi para munafikin tersebut.
walil mujrimin, orang-orang mujrim tersebut, walit tughah alladzina yuharibuna ad-din, dan para taghut-taghut yang telah memerangi agama ini. Subhanallah. Ya akhi, seperti inikah tokoh-tokoh Ihya Turaf yang kalian nyatakan masih diperselisihkan kehizbiannya. Sebagian kalian menyatakan itu bukan, meyakini bahwa itu bukan yayasan hizbi. Sebagian kalian mempromosikan yayasan ini di balik tazkiyah-tazkiyah para masyayikh. Jangan kalian menyembunyikan al-haq. Jangan kalian mencampur adukan yang hak dengan batil. Karena dua sikap ini tadi, menyembunyikan al-haq atau mencampur adukan yang hak dan batil, adalah akhlaknya Yahudi, Ahlul Kitab. Dan majalah Al-Furqan untuk bab ini tadi, bab kritikan terhadap pemerintah, caci maki terhadap pemerintah, provokasi terhadap rakyat, julukan-julukan jelek terhadap pemerintah, itu penuh. Majalah Al-Furqan dipenuhi dengan seperti ini. Sekarang setelah kita mengetahui beberapa ucapan tokoh-tokoh Ihya Turaf, kita insyaallah akan membahas setelah zuhur nanti, setelah istirahat, beberapa penilaian ulama terhadap jamiah ini, insyaallah taala. Sampai di sini kajian bagian pertama ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.